Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu tasliman mazida. Tsumma salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, marilah kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya yang kita rasakan hingga saat sekarang ini, yang mana kita dikumpulkan dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam bersama Muslim, yang mana dengan nikmat Allah Subhanahu wa taala kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa berangkat dari rumah kemudian sampai di tempat tujuan kita. Maka ini patut kita syukuri sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Karena seorang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, yang meyakini bahwasanya Allah yang memberikan dia rizki, yang memberikan dia nikmat, pastinya dia akan senantiasa bersyukur. Karena apa? Karena seorang muslim yang sejati itu, dia yakin bahwasanya dengan bersyukur Allah pasti akan menambahkan nikmatnya. Akan tetapi seorang muslim yang pesimis, yang berputus asa dengan rahmat Allah, niscaya dia akan lalai dari bersyukur bahwasanya apa yang didapatkan atas usahanya sendiri. Oleh karenanya seorang muslim yang sejati, yakni dia pandai-pandai bersyukur terhadap nikmat Allah Subhanahu wa taala. Dan seseorang tatkala diberikan oleh nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, dia mengucapkan apa? Alhamdulillah. Apakah itu saja? Ya, kalau bisa alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Ini kita ucapkan yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau nggak hafal cukup alhamdulillah, itu tidak mengapa. Tapi alangkah baiknya, afdalnya alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan nikmatnya telah sempurna semua amal soleh kebaikan. Begitu pula tatkala kita diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala berupa ujian kesehatan, ujian materi dan yang lainnya, tetap kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Seraya mengucapkan apa? Alhamdulillah ala kulli halin. Tetap kita memuji Allah. Alhamdulillah ala kulli halin. Segala puji bagi Allah atas semua keadaan, semua kondisi yang kita hadapi. Para ikhwah rahimani wa rahimakumullah, yang semoga senantiasa dalam lindungan Allah, sehat walafiat. Yakni pada season kali ini izinkan kami menyampaikan terkait merajut ukhuwah tu jannah, ya. Yakni menjalin persaudaraan sampai nantinya di surga. Ini materi yang ringan, saking ringannya mungkin terlupakan, ya. Oleh karenanya kita mengingatkan kembali, mereview kembali, karena ilmu itu tidak ada yang namanya basi, ya. Perlu kita ulangi. Oleh karenanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan bahwasanya memberi peringatan kepada saudara sesama muslim, sama seiman, yakni bermanfaat bagi orang-orang mukmin. Oleh karenanya para jamaah rahiman wa rahimakumullah, sebagaimana saya lihat di Muslim Week Indonesia-nya diatur tulisannya situ born to pray, ya. Hidup untuk ibadah, gitu. Perjalanan menuju surga. Oleh karenanya kebersamaan kita di dunia sekarang ini, kita berharap nantinya bersama di surga. Itu slogannya, Pak. Nah, oleh karenanya kita selalu ingat slogannya itu. Hidup untuk ibadah, perjalanan menuju surga. Bagaimana kita hidup untuk ibadah? Kalau kita hidup untuk ibadah, berarti kita akan ingat tujuan Allah menciptakan kita. Bahwasanya apa yang dititipkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita berupa harta, itu semua adalah ujian yang harus kita lewati, yang mana kita syukuri, kita gunakan di jalan
Allah, untuk memperkuat kita beribadah kepada Allah. Karenanya dengan itu kita menggapai jalan menuju surga. Dan salah satu jalan menuju surga yang sesuai dengan slogan itu adalah menuntut ilmu. Karena Nabi SAW mengatakan dalam sabdanya, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan dia jalan. Di sini banyak jalan menuju surga itu. Banyak kebaikan yang kita bisa raih untuk menggapai surga. Salah satunya yakni dengan menuntut ilmu, duduk seperti ini, itu adalah salah satu jalan menuju surga. Makanya kita berharap perkumpulan di dunia ini itu tetap nantinya kita dipertemukan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tips bagaimana cara kita merajut ukhuwah sampai ke surga Allah Subhanahu wa taala, agar kita mudah mengingatnya. Yakni yang pertama yang harus kita lakukan, kita terapkan dalam kehidupan kita agar persaudaraan kita di dunia ini sampai ke surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah mencintai saudaranya. Saling mencintai satu sama lain. Dan itu tujuan juga dibentuk komunitas ini. Saling merangkul, saling mencintai. Ada yang salah diingatkan, bukan dihujat. Bagaimanapun bentuk kesalahan, selama itu bukan penyimpangan dalam syariat Islam, bukan perbuatan kesyirikan, maka tetap kita saling mengingatkan dan kita berharap yakni saudara kita itu mendapatkan hidayah dari Allah. Ini kalau ada teman kita yang keliru, salah, malah dijauhi. Bagaimana dia akan memperbaiki diri kalau kita tidak mendekatkan diri kepadanya, menasihatinya. Mungkin ada share-sharean yang memang dia hanya sekedar share, belum dibaca terkadang mungkin. Oh, ini kok dia saudara saya nge-share seperti ini. Oh, berarti dia pemikirannya ini. Tidak seperti itu. Ditabayun dulu. Mungkin ada dia yang keliru dalam hal itu. Ya, bukan malah dijauhi atau dicemooh atau dipandang sebelah mata sehingga dia merasa terkucilkan, maka dia akhirnya menjauh, ya, keluar dari perkumpulan kita. Ya, dari persaudaraan itu. Oleh karenanya, yakni Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna ikhwah. Sungguhnya orang-orang beriman, orang-orang mukmin itu bersaudara. Apapun kelompoknya tetap bersaudara. Apapun backgroundnya tetap bersaudara. Ada yang keliru, dinasehati. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengingatkan pula, agama ini apa? Agama nasihat. Kita bersaudara, yang keliru nasihati. Gitu. Ada saudara kita yang jatuh ke dalam perbuatan yang kotor, perbuatan keburukan, jangan dibiarkan. Dirangkul, dinasihati, diajak ke jalan yang benar. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seorang mukmin sampai dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai dirinya. Kita mencintai diri kita untuk beribadah, maka kita ajak teman kita beribadah. Kita mencintai diri kita agar masuk ke dalam surga, maka kita ajak saudara kita agar ikut masuk ke dalam surga. Ada saudara kita yang telat sholat atau bahkan tidak sholat, waliyadzubillah, ya. Kalau kita mencintai dia, apakah kita tinggalkan? Tidak. Kalau kita mencintai saudara kita, tentunya kita ajak, kita rangkul. Ya, semoga dengan adanya komunitas ini kita saling mengingatkan dari tempat yang berbeda-beda ini, ya, bukan dari Surabaya saja. Ya, dimanapun tempatnya kita dipertemukan oleh ukhuwah Islamiyah. Ini dengan adanya MBI ini. Dan seorang muslim, seorang yang mencintai saudaranya itu pantang berbohong. Pantang berbohong. Karena kebohongan ini yang akan memecah belah suatu komunitas atau suatu persaudaraan. Apapun kondisinya, usahakan berkata yang jujur, transparan. Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala pernah mengatakan, la tusohib kadzaban. Jangan sekali-kali berteman dengan seorang pendusta. Fa innahu mithlas sarab.
Karena seorang pendusta itu seperti fata morgana. Yubaiduka minkal qarib, menjauhkan yang dekat, wa yuqarribu minkal ba'id, mendekatkan yang jauh. Tadinya kita bersaudara seperti ini. Seorang pendusta mengadu domba, akhirnya kita jauh dari teman kita. Tadinya kita belum tabayun, akhirnya dimarahi di ini. Akhirnya dia keluar, menjauh. Sedangkan suatu hal yang belum jelas di ujung sana, itu kita anggap benar kebenarannya. Oleh karena seorang pendusta dalam suatu komunitas ini sangat rentan memecah belah persaudaraan. Ya. Jadi perlu hati-hati dalam hal ini. Dan semoga kita semua ini dijadikan orang-orang yang bertakwa. Kita menginginkan tadi perjalanan menuju surga. Bahwasanya nantinya pada hari kiamat orang-orang yang saling mencintai, insya Allah kita semua di sini saling mencintai karena Allah. Nuhibbukum fillah. Kami mencintai panjenengan semua karena Allah. Kita jawab apa, Pak? Jawabnya apa? Kalau ada yang mengatakan kepada panjenengan, karena Nabi SAW mengatakan kalau kalian mencintai saudaranya, ucapkan uhibbuka fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Jawabannya apa, Pak? Kita jawab. Oke, sama-sama. Ya, apakah seperti itu cukup? Iya. atau tu saja, atau itu juga. Iya. Jadi alangkah ucapannya itu ya sesuai dengan kita ini ya agak keren dikit, orang muslim. Maka kita jawab dengan ucapan seorang muslim pula. Kalau me itu ini kan ya bahasa inilah ya. Nah, karena bahasa Al-Qur'an kita bahasa Arab. Maka kita jawab seperti apa gini, Pak. Kalau ada orang yang mengatakan kepada kita, uhibbuka fillah. Saya mencintai kamu karena Allah. Ini bukan hanya kelawan jenis ya. Ini sesama saudara ya. Yani kita jawab ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Panjenengan ikuti saya. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fihi. Ahabbakallah alladzi ahbabtani fihi. Ini sesama jenis ya. Terkadang ada jomblo. Ketika ada seorang akhwat mungkin alam yang mengatakan kepada saya mencintaimu karena Allah ya akhi. Dia mengucapkan ahabbakillahu alladzi ahbabtini fihi. Ya. Jadi maknanya adalah habbakallah, saya mencintaimu alladzi ya ahbabtani fihi. Yang mana ahbabtani fihi, yang engkau mencintai saya itu karena Allah Subhanahu wa taala. Jadi maknanya saya mencintai engkau pula karena Allah. Ya. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Ahabbakallahu alladzi ahbabtani fihi. Ini diucapkan. Ya. Oleh karenanya seseorang yang mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, persaudaraan karena Allah, ukhuwah, as-shadaqah karena Allah Subhanahu wa taala, ini yang langgeng sampai hari kiamat. Kalau persaudaraan yang tidak didasari karena Allah tidak akan lama. Walaupun tidak adanya komunitas ini misalkan bubar, nggak ada namanya MBI lagi, tetapi didasari karena Allah, tetap akan saling mencari. Dimanapun berada, tetap akan saling mencari. Entah masuk komunitas apapun, tetapi persaudaraan karena Allah tetap akan saling mencari, akan saling mendoakan. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat yang mana Allah Subhanahu wa taala yang mengatakan al-akhillau yauma idzin ba'duhum li ba'din aduwwun illal muttaqin. Orang yang saling mencintai ba'duhum li ba'din, sebagian yang lain dan sebagian yang lainnya itu aduwwun, bermusuhan. Jadi maksudnya bermusuhan di sini adalah pada hari kiamat. Illal muttaqin, yang tidak bermusuhan adalah orang-orang yang bertakwa. Yang tidak bermusuhan adalah orang-orang yang bertakwa. Makanya Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala itu pernah mengatakan, menafsirkan ayat ini, beliau mengatakan kullu shadaqatin wa sahabatin lillah li ghairillah
yakni tanqalibu adawah yaumal qiyamah. Bahwasanya persaudaraan, jalinan ukhuwah yang bukan didasari karena Allah, ini selain Allah, entah dia berteman karena hartanya, berteman karena ingin ditraktir, berteman karena ingin disubsidi dan yang lainnya, yang bukan karena Allah, itu akan berubah menjadi permusuhan nantinya pada hari kiamat. Maksudnya permusuhan adalah ketika dia mendapatkan azab pada hari kiamat itu, dia tidak bisa menolong, dia tidak mau menolong saudaranya, membebaskan dia dari azab yang didapatkan di hari kiamat itu. Akan tetapi orang yang bertakwa, saling mencintai karena Allah itu, ketika dia mengetahui saudaranya misalkan masuk neraka dan dia mengatakan bahwasanya dia itu mencintainya karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan menariknya nanti Pak di hari kiamat, di akhirat nantinya. Oleh karenanya penting sekali, semoga dengan adanya komunitas ini, yaitu kita mencintai saudara-saudara kita ini karena Allah Subhanahu wa taala. Karena cinta karena Allah akan langgeng dan benci karena Allah pun akan langgeng. Ya. Kemudian tips yang kedua, merajut ukhuwah sampai ke surga adalah mempererat persatuan. Ya. Ya, tema ini sesuai dengan komunitas MBI. Maksudnya mempererat persatuan. Ini kita ambil dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-mu'min lil mu'min kal bunyan yashuddu ba'duhu ba'dhan. Al-mu'min lil mu'min, bahwasanya setiap orang mukmin itu dengan mukmin yang lainnya kal bunyan. Seperti apa? Seperti bangunan yang tersusun rapi. Yashuddu ba'duhu ba'dhan, saling menguatkan satu sama lain. Ada yang kesusahan disupport. Tidak bisa dengan materi, dengan doa. Tidak bisa dengan doa pun misalkan dengan tenaga. Ya. Jadi kita bisa saling bermanfaat satu sama lain. Karena penting sekali mempererat ukhuwah. Syaitan itu paling senang memecah belahkan persatuan, persaudaraan orang mukmin, orang muslim itu. Syaitan itu senang. Itu tujuan mereka. Ya. Makanya dengan adanya MB ini, apakah dengan adanya komunitas ini terjalin ukhuwah, persatuan yang kuat, atau malah saling membenci di dalamnya? Apakah dengan adanya komunitas MBI ini tercipta saling mencintai atau saling membenci? Kita singkirkan hasad, dengki dalam diri kita itu. Karena biasa dalam komunitas itu rentan ada iri dan dengki. Entah dia iri kepada ketuanya, dia iri kepada pembesar-pembesarnya biasanya. Dia yang paling bisa. Ya. Maka di sini selama kita bisa bermanfaat dimanapun, di situ, di satu komunitas misalkan, apapun peran kita, lakukan. Apalagi muslim baker Indonesia, touring. Ya. Touringku sama touringmu beda, iya kan? Agar bisa seperti itu, yakni mempererat ukhuwah, mempererat persatuan, sangat penting. Jikalau touring ini bisa mempererat ukhuwah, lakukan. Jikalau mengadakan kajian di base camp itu bisa mempererat ukhuwah, kopdar, silahkan. Ya. Yang penting dalam hidup kita ini kita dapat manfaat dan kita menjadi orang yang bermanfaat. Peran kita beda-beda. Ada yang memfasilitasi, maka orang yang memfasilitasi ini kita hargai dengan kita hadir. Mereka itu yang memfasilitasi ini cinta kan? Cinta kepada anggota, cinta kepada orang lain. Kalau dia tidak cinta, mana mungkin dia memfasilitasi orang lain? Karena tanggung jawab itu besar. Jadi mempererat ukhuwah, mempererat persatuan ini mohon dijaga. Dijaga dimanapun. Dan salah satu cara mempererat ukhuwah adalah yakni saling memberi uzur. Saling memberi uzur.
ketika salah jangan langsung mengecat, menghakimi seseorang. Ada pimpinan pastinya. Maka pimpinan tersebut berkewajiban untuk tabayun, cross check. Ya. Misalkan ada anggota satunya ini mendapat info yang gini. Orang ini seperti ini. Ya. Bermasalah. Maka diislah, diperbaiki, dikumpulkan agar persaudaraan itu tidak pecah. Ya itu. Apalagi seperti yang kita katakan tadi, dari background yang berbeda-beda, dari tempat yang berbeda-beda. Ya. Tetapi kita sesama saudara Muslim. Ya. Muslim. Di sini namanya Baker Muslim Indonesia. Ya, Baker Muslim. Ya. Oleh karenanya, yang ketiga ini sangat penting. Tips yang ketiga merajut ukhuwah Islamiyah sampai ke surga ini sangat penting. Yang ketiga adalah saling mendoakan. Pernah nggak Pak mendoakan saudaranya? Atau hanya membicarakan kejelekannya? Terkadang kita lupa mendoakan. Kita hanya bisa menghakimi seseorang. Iya kan? Ketika saudara kita jatuh ke dalam perbuatan kesalahan, tutur katanya kurang baik, tetapi kita tidak menasehatinya, kita malah membiarkannya, menjauhinya, kan dia tetap seperti itu. Kita mendoakan dia di belakang. Iya. Malah di-kick kan. Iya. Ini belum apa-apa kok di-kick ya. Nah, makanya ada peraturan sampai sejauh mana kesalahannya itu harus di-kick. Apakah sudah dinasehati? Apakah sudah ditabayuni? Dan dia berulang-ulang melakukan kesalahan, maka dia sudah tidak cocok dikit. Daripada mencemari ya, yang lain, maka lebih baik di-cut ya, seperti itu. Makanya mendoakan ini sangat penting. Sisipkan. Ya, semoga saudara saya ini Allah mendapatkan hidayah. Berilah dia kelembutan hati. Mungkin ada di antara kita yang rentan marah, sensitif, sensi sekali. Ya seperti ibu-ibu yang lagi mens misalnya datang bulan. Ya, dikit-dikit disenggol dikit, bercanda, langsung naik ya marah. Ya. Maka di sini dilihat kondisinya. Ya. Dan pimpinan juga ya mohon agar tidak cepat marah ya. Menahan amarah, karena itu penting. Penting. Pimpinan sering marah ini ya. Ada yang pernah dimarahi? Oh, belum. Wah, ini bahaya. Kalau seperti itu tuh bahaya itu. Ada pepatah Arab yang mengatakan, "Idza ra'aita nuyubal laiti barizatan, la tadhunanna annahu yabtasim." Kalau engkau melihat deretan taring singa itu, jangan sangka dia itu senyum, padahal dia ingin menerkam. Iya, pimpinan itu ketika ada yang salah senyum tapi ingin menerkam. Jangan salah. Iya, itu bahayanya. Berarti beliau ini satu kali langsung tek gitu ya. Iya, itu perlu diantisipasi. Ya. Jadi maka kita nasihati, ya ini khusus nasihat kepada semua dan khusus pimpinan agar tidak terlalu emosi ketika menasihati mungkin ya, untuk kita semua, bahwasanya orang yang menasehati, orang yang menahan amarahnya itu nantinya akan diberikan bidadari. Mau nggak bidadari ini? Mau nggak? Ya. Kenapa diberikan bidadari? Karena berat. Menahan amarah itu berat. Karena kita ketahui juga orang yang kuat itu adalah orang yang bisa menahan amarah. Musuh terbesarnya adalah amarah. Nabi SAW mengatakan, "Man kadhama ghayadhan wa huwa qadirun ala an yunafidhahu." Barang siapa yang menahan amarahnya padahal dia mampu untuk melampiaskannya, tapi ditahan, diredam dan dihilangkan. Bukan ditahan saja. Dan ditahan nggak bisa langsung diamblas, tapi ditahan, diredam, hilang. Entah dengan caranya dia berwudu, dia duduk, berbaring atau pergi. Itu lebih baik. Maka apa yang didapatkan? Nadahumullahu yaumal qiyamah ala ru'usil khalaik. Allah Subhanahu wa taala akan memanggilnya
di hadapan para manusia nanti di hari kiamat. Kemudian apa yang Allah Subhanahu wa taala katakan kepada dia? yakni pilihlah bidadari yang mana yang engkau sukai. Siapa yang di dunia saja disuruh milih akhwat yang manapun kita mau. Kan kita nazar milih kan? Ini bidadari nanti di akhirat. Siapa yang nggak mau? Tetapi tadi syaratnya adalah menahan amarah. Terutama kita menahan amarah kepada istri, pada orang tua, kepada anak kita. Hati-hati bapak-bapak. Jangan emosi itu meluap-luap sehingga rentan memarahi istri, memarahi anak, ya, memarahi orang-orang terdekat kita. Ya, ingat, saya bagaimanapun harus lapang dada, menahan amarah. Nanti balasannya bidadari nanti ini. Diingat ya seperti itu. Kemudian, yakni saling mendoakan. Jangan lupa saudara kita yang lagi kesusahan, entah di grup MBI ini atau yang di luar sana, kita doakan hidayah, mudahkan urusannya. Ya, terutama saudara kita yang di Palestina, kita masih alhamdulillah tenang, santai gitu. Di sana kita saling mendoakan, ya, pentingnya. Terutama kita doakan pimpinan kita, pemimpin. Karena seorang pemimpin itu pikirannya banyak, bercabang. Bagaimana mensejahterakan anggota, ya, bagaimana merangkul semuanya. Begitu juga seorang pimpinan itu mendoakan anggotanya agar manut, turut, yakni apapun diperintahkan dia ngikut. Mendoakan, pentingnya mendoakan, saling mendoakan. Makanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika kita melihat kemungkaran, tidak bisa kita cegah dengan tangan, dengan otoritas kita, dengan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Fa illam yastati fa lisanihi. Enggak bisa kita usungkan saya menasihatinya. Enggak bisa. Maka fa illam yastati fa biqalbi, dengan hati. Jadi hati maksudnya adalah mendoakannya. Kita doakan kebaikan, ya, bagi saudara kita. Dan orang yang mendoakan kebaikan bagi saudaranya, ini malaikat mengaminkannya. Kapan lagi malaikat mengaminkan? Ya. Kalau malaikat yang mengaminkan, pasti dikabulkan, diijabahi. Yang mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, dakwatul mar'i al muslim li akhihi bi dhahril ghaibi. Doa seorang muslim yang diperuntukkan khusus untuk saudaranya bidhahril ghaib, tanpa sepengetahuannya. Enggak perlu dikabarkan, Pak. Alhamdulillah tadi malam saya mendoakan Anda. Enggak perlu. Tanpa sepengetahuannya. Enggak perlu. Ya. Mendoakan Anda supaya menikah lagi. Oh, senang itu. Tapi kena itu, kena. Iya. Kena dengan lanjutan hadis ini. Yakni bahwasanya di atas kepala orang yang berdoa itu ada malakun muwakkal, ada malaikat yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa tugas malaikat yang diutus ini di atas orang yang berdoa, mendoakan saudaranya ini? Tugasnya adalah satu, mendoakan, yakni dengan mengucapkan amin. Mengaminkan doa saudara ini kepada saudaranya itu. Kemudian lanjutannya ini, walaka bimithlin, dan yang semisal juga untukmu. Jadi nggak ada ruginya mendoakan orang lain itu. Ya seperti tadi mendoakan semoga antum nikah lagi. Ya sebenarnya sebaliknya itu. Dia ingin nikah lagi. Iya kan doanya kembali itu. Iya itu. Ya semoga segera nikah lagi. Ya. Semoga segera nikah jomblo ini. Masih banyak jomblo ya. Satu. Ya. Jadi saling mendoakan tidak ada ruginya. Yakni kita mendoakan semoga kita bersama-sama dipertemukan nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Persatuan persaudaraan kita saat sekarang ini yakni tetap terjalin dan dikumpulkan di surga Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah 3 tips yakni agar merajut ukhuwah tu jannah, yakni ukhuwah Islamiyah kita sampai dikumpulkan di surga. Yang pertama adalah mencintai saudaranya, yang kedua adalah mempererat persatuan, yang ketiga adalah mendoakan. Jadi ingat, mendoakan. Sudah terkumpul semuanya di
tiga ini. Ada yang keliru, ada yang tidak beribadah, taat beribadah, dinasihati, dirangkul semuanya. Ya, semoga kita semua bisa mengamalkannya, dan kita jangan lupa juga di sini saling menasihati ini luruskan niat. Apa tujuan dibentuk komunitas ini? Apa tujuan para anggota panjenengan semua masuk ke komunitas ini? Itu dikembalikan lagi, tentunya ada visi dan misinya. Itu harus terus ditanamkan ke anggota, visi misi komunitas ini. Itu apa? Agar tidak melenceng dari visi misinya itu. Ya. Karena sebuah lembaga, sebuah komunitas akan terus kuat berkembang kalau dia terus memperdalam, menanamkan visi dan misi. Ya. Itu yang penting, yakni perbaiki, kita luruskan niat kita. Tujuan dibentuknya komunitas ini tentunya adalah saling merangkul agar kita bersama-sama mencari manfaat dan kita bermanfaat, saling memberikan kebaikan satu sama lain. Kemudian yakni mungkin tadi saya sempat dengar dari Mas Iwan sama Mas Khairil bahwasanya sebelum masuk komunitas ini ada perjanjian atau ada komitmen, yakni masuk ke komunitas ini harus mengikuti kegiatan-kegiatan atau program-program yang ada. Betul Pak Nggih? Nah, seorang muslim, seorang mukmin pantang mengingkari janji. Al-mu'min ala syurutihim. Seorang mukmin itu di atas syaratnya, di atas janjinya. Makanya para ulama mengatakan, kalau kalian ingin melihat orang yang paling dusta, lihat ketika dia berjanji. Kalau dia mengingkari, itu orang yang paling dusta. Karena kan orang sudah diberikan kepastian, tapi diingkari, ya, PHP. Ini paling dusta. Ya. Ketika berjanji tapi tidak ditepati. Makanya agar kita tidak termasuk dari orang-orang yang mengingkari janji, yakni orang-orang munafik, ya, termasuk sifat-sifat munafik, apa yang diagendakan, apa yang telah diprogramkan itu diikuti. Sedikit tidak kita bisa mendapatkan satu manfaat, satu faedah saja dalam hidup kita sehari, itu lebih utama daripada tidak mendapatkan faedah sama sekali. Itu lebih utama. Ada kajian, tolong diikuti, dihadiri. Misalkan kajiannya kan bebas memberikan ini ya, masukan ya. Ada evaluasinya ya. Ada perkumpulan untuk mengevaluasi kegiatan-kegiatan. Ya. Itu berikan masukan. Bagaimana kalau kajiannya temanya ini? Berikan masukan. Yang mana menjadikan anggota-anggota itu hadir. Ya. Kalau mungkin awal-awal dipaksa, ya, karena dari berbagai tempat, ya, karena kita awalnya tidak satu pemikiran, maka kita selaraskan dulu visi dan misi kita terlebih dahulu, ya, diikuti, kemudian nantinya kalau sudah terbiasa, ya, baru ditambah atau ditekan, ya, seperti itu. Jadi seorang muslim itu pantang mengingkari janjinya, apalagi seorang laki-laki. Seorang laki-laki, sekecil apapun itu, kalau bisa ditunaikan kegiatan-kegiatan yang ada. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala menjaga kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala melindungi kita semua dari segala macam bala dan wabak. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan pertemuan kita ini pertemuan yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Ini yang bisa kami sampaikan, semoga bermanfaat. Sepulang kita dari sini, yakni jangan lupa doakan utamanya, jangan lupa saling mendoakan. Pulang kita dari sini. Baik, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله عهدا
عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين عهدا علينا أسود العرين نمضي أماما أبد لا نلين حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير حتى إذا حان النفير عدنا جنودا نلبي المسير جند الله جند الله جند الله أبدا لن نحيد أبدا لن نحيد عن خطى الإيمان دربنا درب قويم دربنا درب قويم بالهدى القرآني سائر في طريق الحق يا جند الله سائر في طريق الحق يا جند الله جند الله جند الله جند الله جند الله ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء بطول المدى ولا بد يوما سيرجع الأقصى ليحيى الفداء. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah telah terlaksana touring dan kajian oleh MBI yakni Muslim Bikir Indonesia. Semoga dengan adanya ini ukhuwah Islamiyah semakin kuat dan saling mencintai di dunia dan di akhirat. Semoga persatuan di dunia ini kita semua dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.